kembali lagi bersama saya Sulfahmi, program studi ekonomi syariah semester 6 kelompok 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kepada teman-teman tentang modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, selamat menyaksikan. Ya, membahas mengenai pembiayaan itu merupakan sumber pendapatan dari bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang terbesar. Namun itu juga merupakan sekaligus sumber resiko sebetulnya. Ya, sumber resiko dalam artian operasi bisnis yang terbesar. Dalam hal ini timbulnya pembiayaan bermasalah. Karena dengan adanya pembiayaan yang bermasalah tersebut bukan saja menurunkan pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan pada akhirnya itu akan merugikan nasabah sebagai penyimpan. Jadi oleh karena itu diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi ataupun mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha di lembaga keuangan syariah. Jadi langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka memitigasi risiko dengan mempertimbangkan sesuai dengan kesesuaian dengan prinsip syariah. Jadi untuk batasan tentang pembiayaan itu diatur pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembiayaan itu adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersemakan dengan berupa pertama transaksi bagi hasil musyarakah mudharabah, kemudian transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, sewa menyewa tadi, kemudian transaksi pinjam meminjam, transaksi sewa menyewa. Jadi pembiayaan itu merupakan suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan itu bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Jadi bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut. Jadi analisa pembiayaan itu suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diberikan nasabah. Melalui hasil analisis itu dapat kita ketahui apakah usaha nasabah tersebut layakkah, dalam artian bisnis yang dibiayai maksudnya diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Kemudian jumlah pembiayaan sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta kita dapat tepat dalam struktur pembiayaannya. Jadi itu bisa mengamankan risiko
dan menguntungkan bagi bank syariah, begitu pula dengan nasabah itu sendiri. Ya. Jadi dalam menganalisa pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah. Jadi untuk tahap analisa pembiayaan ya merupakan tahap preventif yang paling urgen dan dilaksanakan dengan profesional, dapat berperan sebagai saingan pertama dalam usaha bank dalam menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Jadi untuk kelayakan pembiayaan itu merupakan fokus dan hal yang urgen di dalam pengambilan keputusan pembiayaan, karena itu sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembiayaan. Jadi untuk tahapan yang dilalui pada setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah penerima fasilitas oleh bank syariah, ada beberapa poin. Yang pertama, ada tahap analisa pembiayaan. Ya. Jadi sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah, yaitu tahap bank syariah melakukan analisis atas permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Nah, itu merupakan dianalisa dulu pembiayaannya. Kemudian yang kedua ada dinamakan tahap dokumentasi pembiayaan. Maksudnya yaitu setelah kita melakukan pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan pengikatan agama ya untuk pembiayaan yang diberikan tersebut ya. Kemudian tahap selanjutnya pengawasan dan pengamanan pembiayaan ya. Jadi tentunya setelah perjanjian pembiayaan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agama pembiayaan telah selesai dibuat, maka selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir, bank syariah melakukan monitoring, dalam hal ini pengawasan dan pengamanan untuk pembiayaan tersebut. Terus tahap akhir yaitu ada kalanya pembiayaan yang telah dinikmati atau dirasakan oleh nasabah penerima fasilitas ya masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah, maka LKS Lembaga Keuangan Syariah berupaya untuk memulihkan kembali kondisi tersebut ya. Itulah penyelamatan kan sama penagihan. Nah, untuk selanjutnya bagaimana identifikasi risiko yang dilakukan oleh bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Itu tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya kan, tetapi juga meliputi risiko yang khas atau khusus yang memang hanya ada pada lembaga keuangan syariah. Hal ini merupakan keunikan ya dari dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ada beberapa keunikan. Yang pertama, proses transaksi pembiayaan. Dalam hal ini
bank syariah mempunyai karakteristik dalam prosesnya. Setidaknya terlihat ada 3 aspek. Yang pertama, proses transaksi pembiayaan, ya, proses transaksi bagi hasil, dan pihak ketiga dan proses transaksi devisa. Nah, untuk keunikan yang kedua ada proses manajemen. Bagaimana keunikannya? Dalam proses manajemen itu terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi. Kemudian dilihat dari sumber dayanya, sumber daya manusianya. Dalam sumber ini terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum, tetapi juga meliputi aspek. Yang kedua adalah dari teknologi. Nah, ini bisa terlihat pada BRS atau Business Recruitment Certification untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan bisnis beresit seni dan pihak ketiga. Kemudian lingkungan eksternal. Nah, dalam hal ini terlihat pada keberadaan dari dual regulatory body, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Kemudian dari segi kerusakan, ya, ini keunikan dari ini dalam hal ini misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau ijarah muntaya bitamlik. Nah, ya, lembaga keuangan syariah itu sebagai lembaga intermediasi, dalam artian berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Kalau melihat realita atau kenyataan ini, kita menggambarkan bahwa pembiayaan itu merupakan sumber pendapatan bank yang terbesar. Namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar juga. Ya, jadi oleh karena itu diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, begitu pula dengan memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Jadi kegiatan usaha tersebut senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan erat fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dan pengembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat. Ini mengakibatkan risiko dong. Kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Nah, itu yang merupakan jadi risiko pembiayaan. Maka sebenarnya bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berhati-hati dalam mengelola risiko tersebut, karena itu akan berdampak kesehatan bank syariah, likuiditas, kesulitan likuiditas, dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat itu akan menarik dananya secara bersamaan. Apabila ini terjadi, maka tentu akan sangat berpengaruh pada keberadaan bank syariah. Barangkali ini yang sempat saya sampaikan pada materi kali ini tentang modifikasi risiko pembiayaan LKS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sulfahmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.